wabarakatuh. Nama saya Rian Falal Wahid. Nama saya Nanda Oktavia. Nama saya Andini Rahmadewi. Baiklah, ini adalah sebuah video tentang wawancara untuk membahas ilmu manajemen dalam pandangan Islam. Baiklah, cekidot. Baik, Assalamualaikum Bapak. Terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir untuk berjumpa melakukan wawancara tentang ilmu manajemen paradigma dan dalam pandangan Islam. Baiklah, saya dengan pertanyaan dulu ya Pak. Oke. Yang pertama itu, bagaimana sih pandangan Islam mengenai manajemen? Dalam agama Islam memiliki pandangan bahwa segala sesuatu yang harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Setiap proses langkah-langkahnya harus dilakukan secara teratur dan baik. Segala sesuatu tidak boleh dilakukan dengan sembarangan atau terburu-buru. Terus, baik itu urusan kecil seperti dalam rumah tangga ataupun suatu urusan yang besar seperti mengatur negara harus dilakukan dengan baik, tepat dan tertera dalam manajemen agar bisa mencapai tujuan dengan baik dan secara efektif dan efisien. Nah, untuk pertanyaan kedua ya Pak, bagaimana sih contoh bahwa Islam ini mengajarkan tentang manajemen? Contoh bahwa Islam ini mengajarkan tentang manajemen ya? Ya. Baik, saya jawab. Adapun contoh manajemen dalam Islam yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis. Sebagai contohnya yaitu ketika pelaksanaan ibadah puasa dan haji dan amalia lainnya sebagai bukti konkret manajemen yang monumental. Teori yang diajarkan saat ini bukanlah suatu yang baru dalam pandangan Islam. Terus manajemen itu menciptakan alam serta makhluk-makhluk lainnya tidak terlepas dengan manajemen langit. Ketika Nabi Adam sebagai khalifah memimpin alam raya ini telah melaksanakan unsur-unsur manajemen tersebut. Pertanyaan selanjutnya, tindakan seperti apakah yang dianggap paling benar bagi mulia akhlak al-karimah dalam mengelola manusia sebagai makhluk dan wakil Tuhan di muka bumi ini? Sebagai makhluk dan wakil Tuhan di muka bumi ini, saya akan jawab. Salah satu jawaban harus transparan, istihaya dan penuh integritas. Kafa 3, menguji perilaku perusahaan dan organisasi. Bisnis profit dengan pelbagai teori pendagogi Islam agar dapat menciptakan suatu nilai tambah baik bagi anggota organisasi maupun masyarakat sekitarnya. Pertanyaan selanjutnya, apa saja prinsip-prinsip manajemen Islam yang diterapkan dalam suatu organisasi? Prinsip-prinsip manajemen Islam yang diterapkan dalam suatu organisasi. Saya akan menjawab. Beberapa di antara prinsip-prinsip manajemen pendidikan Islam tersebut adalah ikhlas. Yang pertama, jujur, amanah, adil, dan tanggung jawab. Hal mendasar apa yang menjadi pembeda manajemen umum barat dengan manajemen dalam pandangan Islam? Saya akan jawab hal mendasar apa yang menjadi perbedaan. Manajemen konvensional merupakan manajemen yang bebas nilai dan tidak mendasarkan ke Tuhan dalam setiap aktivitas manajemennya. Terus selanjutnya, sedangkan dalam manajemen berbasis syariah berdasarkan apa yang telah menjadi tuntunan umat Islam, yakni tuntunan yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Lalu bagaimana Islam memandang fungsi pengawasan dalam manajemen? Oke, saya akan jawab. Di dalam Islam, fungsi pengawasan dapat terungkap pada ayat-ayat di Al-Quran. Surat As-Saff ayat ketiga. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Beberapa hadis Rasulullah
juga menganjurkan perlunya melaksanakan pengawasan atau evaluasi dalam setiap pekerjaan.